Assalamualaikum Mas Tony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan, kabar baik. Baik, alhamdulillah. Apa kabar Mas Tony? Bagaimana sudah nengokin yang kebakaran kemarin Depo Pelumpang? Saya lihat yang ada spanduknya Anies kata gitu. Saya bayangkan pejabat yang datang ke sana itu cemana gitu. Nah, kita akan mulai bincang tentang Pelumpang, Mas Tony. Ini apa yang terjadi sebenarnya di sana? Ya, ngasih KTP siapa, IMB siapa? Terus juga macam tarik ulur ya antara Menteri Serba Bisa dengan Menteri BUMN ya, mau pindah ke ujung Priok sana di dekat laut atau tetap di sana. Bagaimana Mas Tony melihat dari peristiwa Pelumpang yang sangat miris baru-baru ini? Silakan Mas Tony. Setelah terjadi ribut, belum terjadi, kenapa tidak ada langkah-langkah proaktif? Ya kan, kita memang bangsa yang seringkali melakukan langkah reaktif bukan proaktif. Saya coba untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait dengan kasus di Pelumpang. Memang masalah utamanya itu kan meledak, terus kemudian mengakibatkan sekitar 19 yang meninggal, rumah pada terbakar. Sudahlah, itu diselesaikan, orientasinya ke depan bukan ke belakang. Kasus ini kemudian dipolitisir, diarahkan kepada Anies Baswedan, dicari-cari masuk pintunya di IMB atau kemudian IMB kolektif atau IMB kawasan sementara. Itu kemudian digoreng nggak karuan, sehingga masalah utamanya di mana terjadi peledakan yang merugikan harta negara, materi atau kekayaan negara melalui Pertamina nggak diurus. Ini kan sudah terjadi 2 tahun ini, kan sudah ada 7 kan. Kenapa itu tidak dilakukan sebuah evaluasi yang lebih menyeluruh, bukan hanya di titik 7. Ada yang 2 tempat itu sampai dalam tahun itu terjadi kebakaran 2 kali. Inilah yang mestinya dievaluasi dari pihak Pertamina, dari pihak BUMN, dari pihak negara, bagaimana ini tidak terulang, baik di tempat yang sama maupun di tempat yang lain. Kenapa kemudian malah diarahkan kepada Anies? Ini kan menjadi lucu. Berpolitik silakanlah berpolitik, tapi jangan kemudian segala sesuatu ditarik ke sana sehingga hal yang bersifat substansial terkait dengan kepentingan negara menjadi terabaikan. Ini satu catatan yang harus menjadi sebuah perhatian, terutama para elit. Jadilah para negarawan yang baik, Pak. Nah, saya ingin sedikit memberikan penjelasan. Pak Jokowi menjanjikan untuk memberikan KTP di daerah itu, Tanah Merah, ya, Pelumpang yang sekarang banyak korbannya itu. Ketika Pak Jokowi diangkat untuk menjadi gubernur, dibuatlah KTP otok di tempat yang sama. Kan alamat KTP-nya alamat di situ. Iya, tentu saja sesuai janji kampanye. Tidak mungkin kemudian alamat itu di tempat tanggal lahirnya ada Sumatera, ada Jawa, ada, kan enggak. Alamatnya di situ. Artinya warga di situ diakui secara sah menjadi warga negara karena ber-KTP. Konsekuensinya padahal tanah di situ itu adalah KTP di atas tanah yang belum selesai, kan gitu. Ya, di atas tanah Pak Ihsan misalnya mendirikan bedeng, kemudian dikasih KTP. Apakah proses pemberian KTP ini bisa dibenarkan di atas tanah yang belum ada hak miliknya? Ya, ini kan satu soal, tapi itu terjadi. Oke lah, tidak perlu kemudian, kalau kita ini hanya menjelaskan, bukan untuk menyalahkan siapapun. Ini sudah terjadi. Konsekuensinya kalau sudah mendapatkan KTP berarti dia warga Jakarta. Kalau sudah warga Jakarta berarti berhak dong mendapatkan pelayanan dari Pemprov DKI di sama perlakuannya dengan warga DKI yang lain dalam semua hal. Kenapa? Karena dia ber-KTP Jakarta, dia warga Jakarta, mesti berhak untuk mendapatkan KJP, berhak untuk mendapatkan layanan dasar, kebutuhan dasar seperti listrik, seperti air, kan begitu. Tetapi ada aturan lain di mana layanan seperti air, ya, seperti pipanisasi dan kemudian juga listrik itu hanya diberikan syaratnya bukan hanya KTP, tapi harus ada IMB, kan gitu, harus ada kejelasan tempat tinggal. Kenapa?
Karena listrik itu ditaruh di tempat tinggal, bukan dibawa orangnya. Kalau KTP kan bisa dibawa-bawa. Ya, tapi ya, KTP bikin rekening dapat. Ya, bikin rekening kemudian bisa dimasukin duit itu. Tapi kalau listrik harus nempel di rumah. Ya, rumahnya itu ada izin apa enggak? Air itu meterannya ada di rumah, ada izin apa enggak? Sementara mereka warga Jakarta dilayani, di sinilah dilema. Maka ada proses hukum di situ, sengketa antara Pertamina dengan pihak, sambil menunggu sengketa itu selesai, diberikanlah supaya warga itu tetap punya haknya, mendapatkan haknya, tapi legal mereka ya untuk mendapatkan listrik, untuk mendapatkan air. Ini kan IMB kolektif kalau nggak salah, iya betul. Maka diberikan IMB kolektif, kawasan, istilahnya. Kawasan ya, satu RW, satu RT. Istilah yang diambil Anies itu atau Pemprov DKI pada saat itu adalah IMB kawasan sementara. IMB kawasan itu satu RT dikasih IMB. Ini bukan kemudian ini hanya dalam rangka supaya ada alas hukum di mana mereka berhak untuk mendapatkan, ya bisa diberikan pelayanan sebagaimana warga yang lain. Bukan kemudian melegitimasi mereka. Ini jadi contoh beda ya. Kalau Anies melegitimasi mereka, mereka dikasih IMB itu per rumah. Dan sifatnya tidak ada sementara ini terobosan. Ya, jadi ini hanya alasan bagaimana, bukan melegalkan mereka, tapi ini adalah untuk memberikan jalan keluar agar mereka mendapatkan keadilan dalam pelayanan yang diberikan oleh Pemprov DKI. Ini harus dipahami dulu. Dari situlah kemudian diberikan kawasan dan sementara. Kawasan kan mereka nggak bisa jual beli. Kawasan kan mereka bukan berarti tidak bisa memiliki mutlak, apalagi sifatnya sementara. Nggak bisa menyewakan, nggak bisa jual beli. Itu hanya sebagai alas hukum supaya mereka mendapatkan keadilan. Itu aja sebenarnya. Ya kan kemudian ketika 3 tahun kan sudah selesai, di mana mereka sedang berproses, kecuali mereka sebenarnya kalah di pengadilan. Itu kan diminta oleh pengadilan eksekusi direlokasi dengan memberikan ganti rugi. Ini kan tidak dilakukan oleh Pertamina. Dalam konteks ini lalu pertanyaannya siapa yang salah? Kalau orientasi kita mencari kesalahan, sudahlah. Sudah ada KTP masa lalu, sudahlah. Kemudian IMB bersifat sementara, apalagi KTP kan sifatnya selamanya kan, gitu kan. Artinya selamanya pada saat itu 2012 itu kan 5 tahun dan bisa diperpanjang dengan sendirinya tanpa syarat kan gitu. Sementara IMB ini, IMB kawasan sementara nggak bisa diperpanjang, namanya aja sementara. Kan nggak bisa didetilkan, namanya aja kawasan. Atau RT 1 itu. Inilah bedanya. Tetapi sudahlah, itu sudah terjadi. Maka yang paling bijak adalah orientasi ke depan, orientasi solutif. Bukan orientasi cari masalah, bukan orientasi politik. Kita seringkali mendapatkan elit politik ini seringkali berorientasi kepada sesuatu yang bersifat politis. Orientasi politis bukan politis kendaraan, tapi politik pribadi kelompok. Bukan orientasinya ada orientasi solutif, tapi orientasinya adalah orientasi cari masalah. Ya pada akhirnya yang terjadi dengungan itu. Inilah resiko ketika melibatkan buzzer itu. Kalau buzzernya alamiah sih segera hilang. Kalau buzzernya itu profesional, ya mereka kerja ya secara profesional, sistemik, ya dan seterusnya. Ini yang kemudian membuat kita gaduh. Ada masalah dikit gaduh, gitu kan? Itu Pak. Iya, memang luar biasa. Orang luar negeri menganggap bahwa Indonesia adalah negara gaduh. Iya, kegaduhan juga terjadi ya ketika Hang Heng Hong anak muda itu berantem, maka membongkar berbagai kisah para pejabat. Tapi fokusnya itu bukan cerita korupsinya, jadi cerita penampilan para pejabat. Bahkan seluruh pejabat sekarang ini saya rasa antara pejabat yang laki mengingatkan si istri, anaknya, mungkin banyak rapat keluarga ini di antara pejabat. Hati-hati IG ini, itu, dan lain-lain. Maka agak sepi sampai ada jual motor, jual ini. Pokoknya sampai ada analogi korupsi boleh, tapi jangan kelihatan lah begitu. Nah ini jadi ribet ini. Bagaimana Mas Tony? Kalimat yang tepat itu. Seolah-olah silakan korupsi, jangan nampak lah, jangan orang lain tahu lah. Jangan ribut-ribut lah, korupsi itu diam-diam aja lah. Seolah-olah kan kemudian kesannya seperti
itu. Gitu. Jadi kenapa pejabat itu ngurusin anak buahnya, ngurusin pakaiannya, ngurusin kendaraannya, ngurusin bensinnya, ngurusin jenis rumahnya, ngurusin lokasi tempat tinggalnya. Ini salah arah gitu loh. Yang diurus adalah bahwa pejabat kalian harus jujur, kalian tidak boleh korupsi, kalian disiplin dan sebagainya. Itu yang pakaiannya atasan itu berbasis kepada hukum yang mereka punya, yang ada perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ya bukan personal. Kalau sudah ngurusin bajunya, tasnya, dan ternyata Hermes itu urusan dia, barangkali dia dapat warisan Hermes kan ada masalah. Mungkin ya barangkali dia dikasih temannya kan ada masalah. Dia, gitu. Akhirnya ini masalah jadi lokal. Jadi cari dulu akar persoalannya, yang tentu saja terkait dengan undang-undang yang berlaku, bukan terkait dengan gaya hidup. Ini yang harus dibedakan. Sebagai personal untuk memberikan nasihat boleh-boleh saja. Sebagai pimpinan itu memiliki landasan aturan untuk menjalankan tugas sesuai dengan aturan itu, termasuk memberikan instruksi kepada anak buahnya. Ini ya kita kan tahu lah, maka kadang-kadang sedih kita. Satu sisi ada pegawai-pegawai dengan gaji yang sangat pas-pasan dalam konteks Jakarta. Kalau pendapatannya di bawah 10 juta itu kan sampai di mana, itu kan cukup berat sekali. Di sisi lain, ya ada pegawai-pegawai yang memang tempatnya basah. Ini kan soal tempat kering dan tempat basah. Tempatnya basah, kemudian bisa geser sana, geser sini, uang miliaran, uang puluhan miliar, uang ratusan miliar, geser-geser enak. Ya ini menjadi perbincangan para pegawai dengan gaji kecil yang mereka menangis, mereka sedih, mereka merasa diperlakukan tidak adil. Maka sebenarnya ya kita sudah salah dari masa lalu, dari masa Orde Baru itu. Gaji kecil tapi korupsi dibiarkan. Ini dan terus kemudian terus menerus diwariskan kepada generasi sekarang. Mestinya gaji besar, semuanya tidak gaji besar standar, sehingga tidak memungkinkan mereka kekurangan dengan hidup normal. Misalnya lah, ASN itu gaji saja itu 15 juta, tambah tunjangan jadi minimal 30 juta, gitu kan, tunjangannya separuh, gaji 30 juta, satu hari 1 juta, saya pikir lebih dari cukup, atau minimal lah tunjangannya 10 juta, jadi 25 juta, pegawai dari pertama, dari paling tingkat bawah, CPNS diangkat jadi PNS, kalau sekarang ASN menjadi ASN. Ketika pertama jadi ASN itu sudah 25 juta. Ya. Kalau di DKI SK ASN turun itu 19 juta dengan take home pay-nya. Saya pikir kalau segitu misalnya ya maka tidak ada alasan lagi untuk melakukan korupsi. Kenapa? Karena itu standar minimal untuk hidup di Jakarta cukup. Kenapa pakai standar di Jakarta? Karena kalau kemudian gaji 5 juta di daerah cukup, kan di Jakarta kasihan. Nah, kalau kemudian gaji besar itu di daerah, ya katakanlah di daerah itu gajinya 25 juta, itu kan pertumbuhan ekonomi akan seimbang antara peredaran uang itu di daerah juga akan bagus gitu loh. Maka dulu betul Gus Dur naikkan jadi 100%. Itu pertumbuhan ekonomi, peredaran uang membaik, pertumbuhan ekonomi kemudian membaik. Ya jadi ini mengatasi sebuah krisis dengan sangat cepat. Jadi cara mudah kalau di Amerika itu ketika mau krisis itu dikasih duit semuanya supaya warganya dikasih semua. Supaya uang beredar secara merata di semua kreditnya, bunganya kecil lah ya, nyaris nol lah, macam di Jepang atau di mana gitu. Enggak, ya kalau atau bunganya agak kecil gitu kan untuk ini. Nah ini kan kita seringkali salah kelola, salah urus. Ya bunganya cukup besar, kemudian yang mendapatkan kredit dengan mudah itu pengusaha-pengusaha besar, pengusaha kecil susahnya setengah mati gitu kan. Terus itu yang kemudian terjadi, proyek-proyek pemerintah diambil oleh BUMN, sementara banyak kontraktor yang gulung tikar, ada ribuan kontraktor gulung tikar. Tuh, masih ada. Mestinya dibagilah kepada swasta
sehingga peredaran uang ini merata. Kita masuk untung ada hari raya misalnya gitu kan, orang pada pulang kampung ngasih duit beredar di kampung gitu kan. Sampai ada teman saya anggota DPR berpikir ekstrim. Udah Allah kalau anggota-anggota kalau DPRD di daerah tingkat 2 kemudian bupati wali kota korupsi, ini nggak usah kenceng-kenceng lah katanya kan, karena mereka kan korupsinya juga tidak banyak dan tidak dipakai untuk keluar negeri, beredar di dalam negeri untuk pertumbuhan ekonomi. Meskipun itu salah, tapi kadang-kadang berpikir nakal kayak gitu itu membuka pikiran kita. Iya juga ya gitu. Iya juga ya gitu loh. Yang gede-gede itu yang sering belanjanya di luar itu yang ditangkepin gitu ya. Sering buang uang di luar gitu. Kalau di dalam saja itu kan menguatkan rupiah juga. Kalau keluar terus itu kan memperlemah rupiah itu. Iya, seperti ini Bang. Nampaknya ini ada kritik juga ya dari seorang penulis Farid Gaban ini yang mengatakan kita dukung pemerintah beri subsidi orang kaya. Mobil listrik mahal nih Bang. Motor juga kata sekarang. Tapi kan pabriknya ini kan pabrik luaran semua, belum punya kita tuh SMK, mobil listriknya tuh belum beredar di jalanan lah begitu. Apa yang Mas Tony lihat juga kritik dari Rocky Gerung yang mengatakan tugas pemerintah kok nggak disorot, malah akibatnya saja. Cerdaskanlah kehidupan bangsa dan pelihara fakir miskin. Koruptor yang dipelihara ini. Gimana itu kisah dari para kritikus ini? Kalau orang baik katanya yang mengkritik kita tuh harus dihargai gitu. Malah ini gimana? Silakan Mas Tony. Iya, memang orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin, sebagaimana ungkapan lagunya Bung Roma Irama itu terjadi. Ada semacam kesalahan, ada kemiskinan struktural ya, kesengsaraan struktural karena ada pengelolaan negara yang belum adil, yang belum adil di semua masyarakat ya, dengan berbagai level ekonomi. Artinya negara hadir, tapi hadirnya juga dengan cerdas, hadirnya dengan sikap yang adil. Memang sudah memberikan BLT, iya, kan? Itu sebagai bagian daripada perhatian pusat kepada daerah. Tetapi BLT kan juga hanya meminimalisir kesengsaraan, dikasih 600.000, dikasih 300.000, dikasih 600.000, tapi tidak menyelesaikan masalah. Menurut saya tadi bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa merata, ya berikan akses kepada daerah, berikan akses kepada kelas ekonomi menengah ke bawah atau pengusaha kelas menengah ke bawah untuk bisa tumbuh, untuk bisa berkembang, baik itu akses modal maupun akses pekerjaan. Misalnya para petani diberikan akses untuk mudah ekspor, dilatih mereka betul-betul. Jangan kemudian yang dilakukan negara dari dulu ya, saya tidak bicara tentang rezim sekarang, tapi dari dulu itu para pejabat yang melakukan studi banding, atau keluarga atau anak atau orang-orang yang dekat dengan pejabat atau bahkan orang partai yang melakukan studi banding untuk pertanian. Mereka bukan petani kok, studi banding Thailand, studi banding ke Vietnam, studi banding untuk ke Eropa untuk pertanian. Akhirnya nggak ada fungsinya. Apakah tidak lebih bagus training betul mereka para petani untuk mengelola pertanian dengan baik, kemudian pupuk disubsidi ya dengan lancar. Jangan kemudian pupuk disubsidi tapi subsidinya untuk orang-orang tertentu. Kembali lagi kepada orang-orang kaya. Ya begitu juga kayak mobil listrik itu layak untuk dikritik. Kita terjadi sebuah kemacetan. Satu sih memang harus seimbang dalam membuat sebuah kebijakan. Satu sisi memang kita kepengen udara kita membaik dengan adanya mobil listrik. Tapi di sisi lain kita kan tahu bahwa di sejumlah kota metropolitan itu kemacetan. Kalau disubsidi makin macet. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang bisa membeli mobil listrik itu adalah orang kaya. Mestinya bus listrik mestinya Pak. Iya, dengan sendirinya nanti itu akan kebeli berproses soal waktu. Menurut saya mobil listrik nggak perlulah kemudian disubsidi. Jangan karena semangat kita kepada satu tujuan mengabaikan efek yang lain atau risiko yang lain. Kita mengejar polusi bersih.
Tetapi di aspek ekonomi, kemudian di aspek kemacetan, itu kita tidak pikirkan. Nah, ini perlu keseimbangan. Mestinya yang disubsidi itu adalah misal boleh disubsidi itu kalau orang berpenghasilan sekian untuk membeli, atau subsidi bagi usaha menengah ke bawah yang mereka membutuhkan transportasi mobil. Itu kan untuk untuk pengangkut logistik. Ya, dengan catatan misalnya CV dengan kekayaan sekian, dengan jenis usaha ini, dan kemudian usaha ini yang kira-kira mendongkrak terhadap pertumbuhan ekonomi bagi rakyat. Inilah yang disubsidi. Ya, kalau kemudian mobil listrik disubsidi, perusahaan-perusahaan besar yang kaya-kaya atau mobil-mobil mewah dengan bahan bakar listrik, ya ini yang kemudian mendapatkan makin banyak mereka beli 200 mobil, kendaraan mobil tersubsidi. Kita bisa bayangkan. Sementara kenapa tidak misalnya motor yang Gojek itu subsidi saja, itu yang Gojek gitu kan, atau masyarakat dengan kriteria yang sangat ketat, di mana betul-betul subsidi ini bisa diterima oleh mereka yang lebih layak untuk mendapatkannya, lebih tepat untuk mendapatkannya, bukan orang-orang kaya. Ini salah urus. Termasuk juga akses perbankan diantaranya. Akses perbankan mestinya kelas menengah ke bawah yang sedang belajar usaha atau sedang usahanya usaha kecil, UMKM misalnya, ini yang kemudian harus diberikan kelonggaran. Kita setuju ada KUR gitu kan, perlu diperbanyak itu loh, KUR ya. Jauh masih maksimal 500 juta, oke lah, yang mestinya ditingkatkan jadi 1 miliar, maksimal 1 miliar ya, tapi itu kemudian anggaran harus jauh lebih diperbanyak. Iya. Masya Allah. Mas Tony, terakhir Mas Tony, ini masalah pemilu Mas Tony. Ini ada berita di Kompas ini, Pak Mahfud ditelepon tengah malam oleh Megawati, marah-marah urusan putusan pengadilan ya. Tapi juga ada kabar juga koalisi KIB ini akan bubar. Tapi ada juga pendekatan P3 yang merapat ke PDIP, katanya masih satu visi. Saya jadi bingung, ini kan dulu kisahnya lain ini ya. Apa yang Mas Tony lihat dari perkembangan pemilu, sementara Wakil Presiden Pak Anies ini belum ketemu-temu, para reporter bikin kisah sendiri ya, apa bersama pasangan-pasangan yang dipasang-pasangkan dulu lah, kita lihat reaksinya gitu. Mana Mas Tony ini kisah yang bertebaran ini, amatan? Pertama soal penundaan pemilu, saya lagi nulis tadi di telepon, saya agak telat ngangkat, lagi menyelesaikan tulisan judulnya tunda pemilu dan PJ Presiden. Kan kalau ada gubernur, bupati, wali kota, PJ gubernur, PJ bupati, PJ wali kota, kan wajar dong ada PJ presiden, PJ DPR, PJ ketua fraksi gitu kan. Itu harus adil dong. Negeri PJ ya. Ada. Kita beruntung ada PDIP dalam konteks ini ya. Kita bisa bayangkan seandainya PDIP itu satu kata dengan orang berada di lingkaran kekuasaan untuk 3 periode atau untuk tunda pemilu, kita nggak bisa bayangin itu. Gitu loh. Bagaimana beratnya melakukan kritik. Maka PDIP sebagai partai terbesar dan memiliki pemilih yang sangat solid atau kader yang sangat solid menolak. Ya ini menurut saya memang kondisi objektif menguntungkan bagi bangsa ini yang seringkali diutak-utik oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi memang udahlah, nggak usah berpikir lagi tunda pemilu, bikin gaduh. Mereka itu hanya berpikir bagaimana memperpanjang kekuasaan, mengabadikan kekuasaan, akses menikmati kekayaan negara dengan semua fasilitasnya. Yang mereka pikirkan kan itu. Tetapi mereka tidak berpikir tentang bagaimana nasib demokrasi ke depan, tidak berpikir bagaimana resiko kalau terjadi sebuah chaos dan sebagainya. Ini nggak ada mereka pikirkan. Gitu. Karena itu sudahlah. Ya, dalam konteks ini semua masyarakat paham lah, publik itu paham. Ya, ada dramaturgi, ada dramanya, ada banyak aktornya. Nanti setelah Partai Prima apalagi dan sebagainya gitu kan. Ada partai-partai Prima yang lain.
Terus kemudian ada aktor intelektual yang pura-pura nggak setuju padahal setuju, yang pura-pura nggak mendukung padahal mendukung, yang pura-pura menentang padahal tidak menentang. Nah, ada aktor yang di lapangan yang kelihatan lebih jujur, lebih vulgar, yang mengatakan ya tunda pemilu karena memang mereka seolah-olah ada bagi tugas. Ya, bagi tugas. Ada yang kemudian ketika test the water lihat reaksi, oh ternyata reaksinya terlalu keras. Ya, kemudian ada juru bicara yang muncul seolah-olah tidak setuju dan sebagainya. Kita paham lah, ya, kalau mereka yang biasa mengamati situasi, mendapatkan akses informasi dari elit, kemudian paham teori dramaturgi, saya pikir mudah untuk membuat analisis atau mencermati situasi seperti ini gampang lah. Aktor intelektualnya siapa, aktor lapangannya siapa, dramanya siapa, ya dramaturginya seperti apa, kelihatan lah itu Pak Ihsan terkait dan pemilu itu. Kemudian terkait dengan apa tadi yang kedua itu? Ya tentang Pak Wapresnya Pak Anies ini yang di sebelum yang satu lagi. Yang satu lagi ya tentang ini. Tadi kayaknya itu. Itu dulu lah yang Wapres itu, Mas Tony. Kita bahas, Mas Tony. Kalau Wapres itu kan biasanya belakangan. Kalau tanggal 13 Februari, tanggal 11 Oktober, itu akhir pendaftaran, biasanya tanggal 12. Oh ya, selalu ya, kalau begitu. Soal pemasangan KIB maksudnya itu Koalisi Indonesia Baru itu P3 katanya satu paradigma sama PDIP. Kadang-kadang itu pemirsa pendengar itu dibikin garuk-garuk kepala tapi yang gatel kakinya. Oke, KIB saya pegang paham. Ini saya tuntaskan. Kalau Anies Baswedan atau siapapun atau Prabowo, kalau Prabowo kan saya bilang berat. Caimin itu mengunci, dan sekber itu kemungkinan besar. Begitu juga dengan siapa cawapresnya Anies, kita nggak tahu karena ini kan hanya oleh lembaga-lembaga survei. Ini baru mewacanakan memasangkan satu dengan yang lain. Di ujung tanggal 13 misalnya, tanggal 12 diumumkan 12 malam untuk pendaftaran tanggal 13 Oktober. Nyata Anies Baswedan, Tony Roset kan nggak tahu juga. Kita nggak tahu betul. Namanya masang-masang, nggak bayar juga gratis gitu kan. Apa sulitnya aja? Cuma belum ada lembaga survei aja yang memasangkan ini kan gitu. NU kan gitu. Kita harus bawa guyon aja. Itu guyonan NU tuh. Ya, serius-serius karena seringkali muncul seseorang yang dipasangkan itu yang namanya belum pernah muncul, itu biasa itu. Kemudian tentang KIB yang selalu mengatakan, menganalisis lah bahasanya, memprediksi KIB itu akan bubar kan saya itu. Berapa kali tulisan saya soal itu? Kenapa? Ya nggak punya calon, belum punya calon. Calonnya satu-satunya adalah Ganjar karena memang KIB dibentuk untuk mencapreskan Ganjar. Sementara Ganjar tidak memiliki cukup nyali untuk capres selain dari PDIP dan PDIP tidak memberikan karena kondisi kebutuhan objektif PDIP tidak memungkinkan, hampir tidak memungkinkan ya. Semua ada kemungkinan. Hampir tidak memungkinkan dukung Ganjar. Kenapa? Ada suksesi. Ibaratnya pelajaran bagi PDIP mencalonkan Pak Jokowi 2 periode itu betul-betul memberi pelajaran yang cukup baik, yang cukup bagus bagi PDIP untuk melakukan evaluasi. Kita coba bisa bayangkan Pak Jokowi ini orang dulu yang sangat loyal dengan Ibu Mega. Pak Jokowi ini adalah orang yang pada saat itu rising star, susah untuk dikalahkan. Pak Jokowi pada saat itu juga nggak neko-neko terhadap PDIP. Ini Ganjar dalam tanda kutip banyak yang mengatakan dia balelo, dia melawan. Jelas-jelas ada Puan muncul dia lawan. Kemudian berkompromi dengan Pak Jokowi yang kondisinya lagi menjadi dalam tanda kutip rivalitas Ibu Mega dalam banyak kebijakan. Pak Ganjar itu oposisi. Situasinya sekarang juga dalam menghadapi suksesi di kepemimpinan PDIP, partai PDIP, dan seterusnya. Jadi ada semacam ketakutan dari PDIP sendiri. Kenapa PDIP itu menolak 3 periode dan pemilu diperpanjang? Karena kalau pemilu diperpanjang 3 periode, Pak Jokowi makin berkuasa, sementara Ibu Mega makin sepuh dan tentu saja
sesuai dengan hukum alam, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Suksesi kan otomatis terjadi di kepemimpinan PDIP, itu bisa diambil, ya, diambil rumahnya lah, rumah utamanya Ibu Mega, yang memang soliditas dari PDIP itu dengan Terah Soekarno. Kita nggak bisa bayangkan kalau tidak ada Terah Soekarno di PDIP, karena memang lahir dari situ, sehingga punya karakter partai yang soliditasnya diikat oleh Terah Soekarno, dan kemudian partai ini memiliki semangat ideologis, ya, ideologi Soekarno. Inilah yang kemudian mensolidkan mereka. Kalau ini nggak ada, itu juga menjadi pertanyaan. PDIP juga belum tentu sebesar sekarang. Nah, ini juga menjadi sebuah pertimbangan. Jadi kalau kemudian kembali kepada KIB, ya, kalau capresnya nggak ada, sekarang yang ada misalnya capresnya itu mencapreskan Pak Jokowi 3 periode kan sudah tertutup oleh undang-undang. Mencapreskan ke Ganjar tidak berani tanpa PDIP. Mencapreskan misalnya mencapreskan Ketua Golkar Erlangga lemah ininya elektabilitasnya. Diwakilkan dengan siapapun apalagi lemah. Mencapreskan katakan dibawa ke Prabowo juga lemah. Ya, Caimin saja mengunci karena bagi Caimin kalau sama Prabowo kalah nggak apa-apa, tapi kan, paling tidak logistik dapat, kemudian partainya solid, dan bisa kampanye luar biasa. Dan menjadi cawapres itu kan akan punya logistik yang bisa untuk kampanye bagi partainya. Ya, itu bisa ada kotel efek, ya, efektif sekali untuk kotel efeknya. Tapi kalau enggak, PDIP juga PKB sekarang juga sudah menyuarakan Anies Caimin, kan gitu, di berbagai daerah khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, kalau mau tidak bubar KIB, ya kalau mau tidak bubar, capresnya itu Anies. Itu dijamin nggak bubar itu. Nah, kalau kemudian bicara tentang ini data ya, ini data, analisis data ya. Ya kita bisa berargumentasi soal ini lebih menguntungkan KIB itu kalau ke Anies. Bagi Pak Jokowi bisa mendorong KIB ke Anies itu lebih menguntungkan, bagi KIB sendiri itu lebih menguntungkan. Kenapa? Di situ ada Golkar. Kalau Golkar akan selalu bersama dengan penguasa. Kemudian ada PAN dan juga P3 lebih dekat dengan Anies daripada dengan Puan, ya, misalnya. Kalau kemudian di P3, kita kan tahu runutan historinya. Soeharto itu kan di PLT kan ketika ke Jerman atau kemana, ke Eropa itu kemudian pulang udah ganti Mardiono. Itu kan karena memang Soeharto membawa ke Anies. Gitu. Kemudian di PLT kan. Disitulah kemudian kita tahu ada mantan ketua P3 Romi. Ya. Romi, kalau Romi nekat. Nggak berhitung dia bagaimana nasib P3. Romi ini cukup karena Romi ikut berperan ya, memberikan dukungan terhadap Mardiono. Romi ini ya pertimbangannya sudah melakukan keputusan yang salah pada saat 2019 akhirnya hancur P3 ini. Ini masuk lagi Romi yang akan membawa ke PDIP makin hancur. Kenapa? Ini bukan soal partainya apa, tetapi ini punya histori yang berkaitan dengan kotel efek bagi pemilihnya. P3 itu cenderung misalnya ke Anies, kemudian dibawa ke Puan. Ini nggak nyambung. P3 sama PDIP, pertimbangan Soeharto pada saat itu ini justru akan membuat elektability dari P3 itu merosot. Tapi hadirnya Romi, ya kita tahulah, kita terjang Romi pada saat itu dan sudah dimulai dari 2019. Pertimbangan itu nggak ada di Romi, kira-kira gitu. Dan saya menduga ini tetap akan dibawa ke PDIP. Karena ada faktor Rominya. Faktor Romi lah yang kemudian akan membawa makin kuat P3 ke PDIP, dan ini akan menjadi kuburan baru bagi P3. Ini gali kubur ini P3 bawa ke sana. Ini analisis data ya, bawa ke sana. Karena kita lihat konstituen daripada P3 gitu. Wih, luar biasa Mas Tony Rosyid. 30 menit sudah lewat kita pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat mencerahkan para pendengar dan kita akan bertemu lagi di Rabu mendatang. Terima kasih Mas Tony pagi hari ini mendampingi para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.